punya pondok di anu sana apa? Dia punya pondok. Pondok besar. Di mana? Di Assalamualaikum Jalanan Ulas Soso. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam syahr mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tidak akan bergerak sebutir pasir tanpa izin dan kehendak Allah. Tidak akan jatuh selembar daun tanpa izin dan kehendak Allah. Begitupun malam hari ini kembali kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, bisa melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah atas kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ulama sampaikan orang yang dicinta, orang yang disayang oleh Allah, yakni orang yang dicapekkan, dipusingkan, disusahkan, bahkan disakitkan gara-gara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang dimurka dan dibenci oleh Allah, yang orang yang dihabiskan waktu dan masanya pagi, siang, sore dan malam harinya, pikir dan tenaganya serta seluruh potensi yang ada dalam dirinya habis hanya dipakai untuk urus dunia semata. Jemaah Isya dan kami yang mulia, begitu ulama sampaikan keberuntungan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat tinggi manakala kita bisa mentaati perintah-perintah Allah. Kecelakaan yang sangat besar, kerugian yang sangat fatal manakala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang mulia, malam hari ini kita kembali bersyukur malam yang ke-9 masih istiqomah. Allah masih pakai diri kita, Allah masih gunakan jasad tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah. Karena orang bisa taat kepada Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa beribadah kepada Allah, ini butuh hidayah dari Allah. Bukan kemampuan pribadi masing-masing, tapi ini adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajak seluruh umatnya, bahkan seluruh keluarga sangat familiar handai tolak dan keluarga dekatnya untuk taat kepada Allah, tapi buktinya Rasul tidak bisa mengajak semua keluarganya. Di antara yang kita ketahui bersama adalah paman beliau langsung, yakni yang bernama Abu Jahal. Rasulullah SAW mengajak membujuk merayu Abu Jahal. Dikatakan dalam kitab Hayatus Sahabat kurang lebih 300 kali beliau datangi rumahnya pamannya dan beliau sampaikan, ya ani qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah maka paman akan jaya dunia akhirat. Tetapi apa yang terjadi setelah 300 kali ulama sampaikan Rasul datang di rumahnya, maka Abu Jahal sudah merasa bosan, merasa jengkel dan benci dengan kedatangan keponakannya ke rumahnya tadi, sehingga dia berusaha membuat sesuatu agar bagaimana keponakannya tadi kapok datang di rumahnya, sehingga dia berusaha untuk menghentikan kerja dakwahnya Rasul, sehingga dia buat lubang di depan rumahnya berupa sumur. Lantas lubang sumur tadi ditutupi dengan rerumputan yang biasa hidup di sekitar situ agar tidak ketahuan. Maka sebagaimana biasa baginda Rasul, beliau selalu sebelum berangkat menuju ke masjid, beliau selalu singgah di rumahnya. Tetapi ketika itu
Ketika beliau mau singgah di rumahnya, pamannya tadi di rumahnya Abu Jahal, maka Allah perintah kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad jangan singgah. Maka Rasul tidak jadi singgah sebagaimana biasa. Maka Abu Jahal yang sudah membuat lubang tadi, dia intip. Kenapa Muhammad tidak singgah seperti biasa? Akhirnya dia keluar dari tempat persembunyiannya, dia teriak, Muhammad, Muhammad, kenapa kau tidak singgah? Kenapa kau tidak ajak saya seperti biasa? Dia lari keluar, dia kejar baginda Rasul. Ketika dia keluar dan dia kejar baginda Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih lupa dia dengan lubang yang dia bikin sendiri. Akhirnya dia sendiri yang masuk terjerumus ke dalam lubang sumur yang dia bikin. Lubang sumur yang dia bikin begitu dalam, perkiraan sekitar 2 meter, sehingga tenggelam dia tidak bisa naik ke atas. Akhirnya dia teriak-teriak, wahai Muhammad, tolong saya selamatkan. Muhammad, kesini saya Muhammad, Muhammad tolong saya. Kalau kau selamatkan saya akan beriman, akan ikut ajakanmu Muhammad. Rasulullah SAW, beliau mempunyai sifat rahman dan rahim yang dimiliki oleh Allah, mempunyai sifat kasih sayang. Muhammad Rasulullah rahmah ubaida. Baginda Rasul itu punya kasih sayang terhadap sesamanya. Maka baginda Rasul kembali masuk di halaman pamannya tadi, dan dia berusaha menyelamatkan pamannya dari dalam lubang yang dia tidak bisa naik sendiri tanpa bantuan dan pertolongan. Maka menurut para ulama, Rasulullah menjulurkan tangannya ke dalam sumur yang dalam tadi. Tangan Rasul memanjang, mujizatnya Rasul menangkap pamannya dari bawah naik ke atas. Ketika sudah diselamatkan di atas, apa yang dia bilang? Muhammad, saya tidak mau beriman kepadamu. Inilah kurang ajarnya Abu Jahal. Namanya Abu Jahal itu bapak bodoh. Sudah ditolong tetapi dia tidak ada syukurnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini pamannya tidak diberi hidayah oleh Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, innaka la ta'lamu man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang sangat kau cintai sekalipun. Walakin Allah, tetapnya Allah yahdi yang memberi hidayah man yasha kepada orang yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini kesyukuran kita kepada Allah bahwa kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Karena semua orang beriman kepada Allah, harta dan nilai di hadapan Allah lebih mahal daripada Ka'bah yang ada di tanah suci Mekah. Maka sesama muslim ini adalah rahmatan lil alamin. Kita harus saling ajak mengajak, harus saling ingat mengingatkan, harus saling memberi semangat bagaimana agar ibadah kita betul-betul dijaga. Saya selalu tegaskan di setiap malam Ramadan. Maka tolong jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi saya. Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi saya. Apa maksudnya? Supaya kita betul-betul Ramadan tahun ini ibadah kita maksimal. Mungkin Ramadan tahun lalu ada puasa kita yang bocor. Tahun ini usahakan jangan sampai ada yang bocor walaupun 1 hari. Saya baca dalam kitab Qawaidul Ahkam, barang siapa membatalkan puasanya 1 hari di bulan Ramadan, dia karena dorongan hawa nafsunya dia membatalkan puasanya, bocor 1 hari, lantas dia ganti puasa 1 hari yang tadi dengan puasa selama 1000 tahun, maka tidak bisa terbayar apabila kau berpuasa 1 hari bulan Ramadan. Begitupun tarawih kita. Mungkin tahun lalu, kadang-kadang kita kalau sudah turun ke tanggal tua, 20 ke atas, banyak yang tarawih yang pindah di mall. Tapi usahakan tahun ini, kita niat tarawih saya akan saya sempurnakan sampai datangnya malam Lebaran. Karena keumuman yang Allah sampaikan, barang siapa menjaga puasa dengan sempurna, maka
inilah namanya hidayah dari Allah ke dalam tubuh kami kita. Bahwa kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat jangan dijadikan kewajiban, jangan dijadikan perintah. Sholat adalah menjadi kebutuhan jiwa kita. Karena memang Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, inna sholata, bukan itu dalilnya apa? Bahwa orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan tenangkan jiwanya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan taat kepada Allah, hanya dengan melaksanakan perintah Allah, hanya dengan melaksanakan sholat, tatma'innul qulub, hati kita akan jadi tenang. Maka jemaah Isya dan Tarawih yang mulia, ini yang harus kita jadikan pegangan kita, bahwa sholat ini penyelesaian masalah kita. Sehingga dalam kitab Fadilah Amal ada seorang sahabat menceritakan bahwa dia dijamin masuk surga. Lantas ada berita bahwa di surga nanti tidak ada sholat. Apa dia bilang? Alangkah sedihnya kalau aku masuk surga nanti tidak ada lagi sholat. Bukankah surga tempat menikmati apa yang telah kita buat di dunia? Tapi dia katakan tidak akan tenang jiwaku walaupun masuk dalam surga kalau tidak ada sholat. Itu orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, dengan sholat itu membuat hati menjadi tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita menjalankan berita utama sholat, sehingga masalah kita akan diselesaikan insyaallah. Lebih dari kurang mohon dimaafkan hadirin dan lain. Subhanallah.